Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji, syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita diperkenankan bersama-sama melaksanakan kegiatan pengambilan video untuk pemenuhan tugas di LMS PSP atau program sekolah penggerak. Nah, untuk mengawali yang pertama nanti saya, kemudian dilanjutkan Pak Yasin, kemudian Pak Nuriana dan Pak Mardianto. Baik, menyingkat waktu karena ini juga sudah menjelang siang, tentunya untuk efektivitas segera saja saya mulai. Baik, untuk pertama kalinya tentunya marilah kita buka presentasi awal ini. Kebetulan saya yang bertugas, marilah kita buka dengan berdoa bersama. Semoga dengan doa kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas ini dari awal sampai akhir. Mari berdoa, dipersilahkan. Cukup. Ya, selanjutnya ini saya lihat Pak Marianto sudah mulai loyo-loyo ini. Dari pagi ini perlu ice breaking ini nampaknya nih. Biar semangat nih ya. Ya biarpun sudah redup setengah watt ya, tapi mudah-mudahan nanti dengan ice breaking nanti bisa menjadi 100 watt ya kalau perlu lebih. Begitu Pak Yasin, Pak Nur ya. Pak Mardianto tetap semangat ya. Wah, bagus ya. Baik, nanti saya akan memberikan ice breaking untuk kita semuanya, untuk diri saya dan untuk rekan-rekan semuanya. Baik, mungkin nanti dari rekan-rekan cukup nanti menjawab ketika saya sampaikan PJOK, nanti kita sama-sama serentak jaya, gitu ya. Baik, saya mulai dulu. Action saya ya, dengan tepuk sehatnya ya, tepuk sehat ya. Action 3, 2, tepuk sehat. Hari ini aku sehat, tetap semangat, luar biasa. Yes, PJOK jaya. Terima kasih rekan-rekan. Mantap ini serangan kemana? Ya, oke, baik. Oke, terima kasih. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan materi tentang prinsip kurikulum SOP. Ya, nanti bisa saya mulai ya untuk tayangnya karena ini mempersingkat waktu. Mudah-mudahan nanti bisa lancar nih tayangan ini ya. Ya. Pak Mar sudah mulai menyala atau ini? Sudah cerah ya. Iya. Baik, ini sementara baru proses. Tunggu sejenak. Sudah nampak belum nggih? Sudah. Oke. Tadi sudah saya buka dengan salam, tidak ada salahnya. Selalu kita ulang-ulang karena adalah salam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, salam sehat dan bahagia. Ya. Berikutnya presentasi ini merupakan saya kebetulan yang akan mempresentasikan yang pertama dari keempat kelompok 3. Materinya seperti yang sudah saya sampaikan ya, tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian nanti kita akan sedikit singgung mengenai proses penyusunan
kurikulum operasional di satuan pendidikan atau kita singkat KOSP. Baik, saya lanjutkan. Ya, mengenai prinsip pengembangan KOSP ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin dari rekan-rekan, mungkin ada yang mungkin sudah sempat buka-buka materi, sempat baca-baca materi, mungkin buka-buka LMS ya, atau mungkin sudah punya referensi dari internet mungkin. Ada mungkin dari mungkin Pak Nur, Pak Mar, Pak Yasin mungkin mengenai prinsip-prinsip pengembangan KOSP ada berapa? Mungkin ada yang sudah tahu? Oh, belum ada ya. Oke, enggak apa-apa. Kita sama-sama belajar bersama melalui forum ini. Baik, akan kita tampilkan ya mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Ini ada 5 ya, ada 5. Mungkin bisa sebutkan salah satu saja barangkali. Ada? Ya, ada seperti sama di prinsip profil pelajar Pancasila itu ada di sana. Ya, ya salah satunya. Ya, ya ini berpusat pada peserta didik. Ini kan fokusnya kan sebenarnya profil pelajar Pancasila ini kan pada peserta didik. Jadi peserta didik itu bukan sebagai objek, namun sebagai subjek. Nih, ya kita lanjutkan mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang mana pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Ya, kemudian yang berikutnya kontekstual. Apa ini kontekstual? Nah, ini mungkin bisa coba minta tolong. Nah, ini Pak Yasin ini mungkin barangkali bisa terekam dari situ kontekstual. Ya, tolong bisa dibacakan itu. Untuk besarkan enggak ya? Bisa, ini sudah nampak? ya, Sudah, ya silakan Pak Yasin. kontekstual menunjukkan kekhasan dan sebagian karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dan pribadi. Ya, oke, terima kasih. Mungkin tidak perlu saya jelaskan karena di sini sudah cukup jelas ya. Kita lanjut aja ya, mengingat waktu ya. Sudah paham semua? Oke, kita lanjutkan. Baik, yang berikutnya adalah akuntabel. Ya, ini akuntabel apa Pak Nur? Akuntabel. Apa Pak Nur? Akuntabel itu apa? Pak Mar? Ya, akuntabel ya. Ya, kita sering sebenarnya mendengar dan bahkan pernah mengucapkan akuntabel. Di sini makna dari akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual ya. Ya, aktual itu ya selalu mengikuti konteks perkembangan. Ya, itu seperti itu yang terbaru ya, dan fakta yang nyata ya, real ini. Berbasis data ya, karena memang ini dari data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Ini data yang tidak hanya reliable tapi juga data yang valid ya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya ini prinsipnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan ini siapa saja? Ini banyak sekali ya, termasuk di dalamnya di sini adalah dunia usaha dan dunia industri. Ini terlebih di SMK ya, yang notabene SMK itu merupakan sekolah-sekolah yang memang punya potensi di masing-masing jurusan. Seperti misalnya ada di tempat kami itu misalnya seperti jurusan TKRO, teknik kendaraan teknik
Dengan otomotif. Iya, teknik apa? Teknik kendaraan dengan otomotif. Iya, teknik kendaraan dengan otomotif ya. Kemudian juga ada jurusan TITL kalau di tempat kami. Ya, mungkin pernah mendengar, mungkin. Belum ya. Oh iya iya. Oke, di kami ada jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Ya, Teknik Instalasi Listrik ya. Itu. Jadi betul ya. Ini dari sekolah kami juga ada beberapa perusahaan yang sudah melaksanakan kerjasama MOU. Ini termasuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau kemarin itu ada 12 perusahaan yang bonafit atau perusahaan besar yang sudah melaksanakan MOU dengan SMK Negeri 2 Pengasih. Dan belum lama ini juga kemarin ada satu perusahaan besar yang juga melaksanakan MOU. Nah ini harapannya ketika nanti anak-anak sudah selesai dalam pembelajaran di SMK Negeri 2 Pengasih atau sudah lulus, ini harapannya bisa terserap sesuai dengan bidang dan potensinya masing-masing ya. Bagus itu Pak. Ya. Mungkin di tempat bapak semua, rekan-rekan semua, saya kira juga ada mungkin kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain ini juga sebenarnya tidak hanya di dunia usaha dan dunia industri ya, banyak hal juga, termasuk juga kerjasama bermitra juga dengan komite sekolah. Kemudian juga bekerja sama dengan instansi terkait. Ya tentunya ini sangat mendukung keberlangsungan dan eksistensi SMK, terlebih merupakan SMK yang memang benar-benar SMK bisa, ya betul-betul bisa menjawab tantangan yang semakin kompleks, tantangan yang semakin berat. Apalagi kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Ya, sekarang ini sudah sampai di 4.0 ya, 4.0 atau 4.0 ini. Yang mana teknologi ini sudah bisa menggantikan tenaga manusia. Mungkin di suatu perusahaan, industri yang dulunya dilakukan dan dikerjakan oleh orang, ini bisa tergantikan oleh manusia. Ya ada banyak keuntungan, namun juga tentunya ada banyak sisi negatifnya. Baik, saya lanjutkan sepintas saja, karena nanti juga harus berganti, bergeser dengan teman-teman yang lain, biar kami semua juga bisa tahu tentang materi-materi yang lain, sehingga nanti bisa menambah wawasan pengetahuan untuk kita semuanya. Sekarang yang berikutnya adalah proses penyusunan KOSP atau kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, mungkin kerangkanya seperti ini ya. Kerangka dasar kurikulum. Nah, ini kerangka dasar kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP atau standar nasional pendidikan. Ini dari tujuan pendidikan nasional merujuk pada profil pelajar Pancasila, kemudian di breakdown ke standar kompetensi lulusan, yang mana di sana ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Nah, kalau di kurikulum kemarin ada 8 standar ya. Kemudian di breakdown ke struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Maksudnya asesmen di sini adalah penilaian. Mungkin sekilas itu, tambahan sedikit, ini fleksibel dan dinamis. Mungkin barangkali ada yang mungkin sudah memahami apa itu yang dimaksudkan fleksibel dan dinamis. Mungkin Pak. Mana Pak Nur yang dimaksud di sini kurikulum ini kan fleksibel dan dinamis. Maksudnya apa Pak Nur? Mungkin bisa tahu. Mungkin kalau menurut saya fleksibel dinamis itu menyesuaikan di mana sekolah itu menerapkannya, jadi tidak terpaku oleh aturan yang ditujukan oleh pemerintah, tapi pihak sekolah diperbolehkan untuk mengembangkan kurikulum tersebut. Jadi sesuai kebutuhan sekolah itu pasti akan berbeda-beda dengan sekolah A dan sekolah B. Ya, gimana
Gimana Pak Mar, kira-kira benar apa benar? Oke, Pak Yazid, gimana Pak Yazid? Sudah lengkap? Bagus. Jadi seperti itu yang disampaikan Pak Nur, ini sudah betul dan tepat sekali karena ini setiap sekolah satuan pendidikan punya karakter masing-masing. Jadi menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Kemudian beberapa pengertian tentang tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Nanti filenya bisa saya kirimkan aja, nanti atau saya soft copy-nya nanti saya kirim aja ya. Berikutnya, terakhir, nah ini tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, seperti apa prosesnya? Ya. Kira-kira rumit enggak ini Pak Nur? Ya, rumit, kelihatan rumit atau rumit kalau kita belum masuk ke dalamnya. Sebenarnya kalau kita sudah masuk, kita bisa mengimplementasikan, sudah kita menjalankan, saya kira sudah tidak rumit dan tidak tidak rumit lagi. Saya kira begitu Pak Nur. Ada tanggapan Pak Nur? Itu kalau yang tiap-tiap tahapan itu yang menentukan atau yang menyusun itu bagian kurikulum atau ada pembagian untuk penyusunannya Pak? Yang dimaksudkan yang mana Pak Nur? Maksudnya gimana? Di satuan pendidikan? Yang mana nih? Pertama, ini sudah full ya nampaknya ini. Nanti kalau besar lagi nggak kelihatan. Ya. Nah, jadi di kurikulum tingkat satuan pendidikan ini kan tadi seperti yang disampaikan Pak Nur bahwa kurikulum ini mengacu pada kebutuhan masing-masing sekolah berdasarkan lingkungan dan juga karakter masing-masing sekolah. Jadi ini bisa dikembangkan sendiri oleh tiap satuan pendidikan. Namun yang sifatnya pusat ini memang sudah ditentukan. Nah, untuk mengembangkan pun juga sebenarnya juga mengacu pada kurikulum yang dari satuan pendidikan dari pusat. Dalam hal ini adalah Kemendikbud. Saya kira itu sebelum saya tutup ini ya, karena sudah di sesi-sesi akhir ini ya, mungkin barangkali ada yang perlu disampaikan atau mungkin Pak Yazid mungkin mau menyampaikan atau mungkin memberi ice breaking-nya biar kalau saya sudah banyak tahunya. Jadi terima kasih nanti saya kasih jawabannya. Oke, siap. Mungkin Pak Mar ada tambahan atau mungkin ada sesuatu yang disampaikan Pak Mar? Iya, terima kasih. Kita melaksanakan materi dari komisi luar biasa. Saya yang menerima dengan penuh pengakuan bisa baik dan sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Mar. Mungkin Pak Nur sebagai penutupnya, sebelum nanti saya akhiri, ada yang disampaikan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu, saya kira kita anggap cukup untuk sesi saya untuk menyampaikan materi. Tapi sebagai penutup, mana nih ya? Ini kalau saya tutupnya gimana nih caranya nih? Stop ya. Stop. Ya, mana nih? Oh, bisa ya, masih terlihat ya? Oh ya. Baik, saya akan mengulang lagi ya ice breaking-nya nanti biar lebih semangat lagi di sesi setelah saya ya. Mungkin bisa mengikuti saya seperti tadi. Jadi ini tadi ya, tepuk sehat, salam sehat gitu ya. Saya bilang tepuk sehat. Bisa kelihatan dari layar? Bisa kelihatan. Saya bilang tepuk sehat. Itu ya. Salam sehat gitu dulu. Begitu tepuk sehat, jawabnya salam sehat. Sama. Ya. Gitu. Iya. Oke, jadi gini ya. Boleh. Ini Pak Mar bisa menghibur kami nih. Jadi,
Oke, biar lebih semangat lagi. Kita mau ke kamera lagi kita. Oke, kita kembali ke laptop ya. Jadi tak tak tak, salam sehat. Hari ini aku sehat, tetap semangat, luar biasa. PJOK Jaya gitu. Nanti menirukan aja, langsung menirukan ya, langsung menirukan. Saya setiap step-stepnya nanti saya berhenti gitu ya. Fokus kamera saja, Pak. Oke. Kalau saya bilang tepuk sehat langsung plop 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 salam sehat. Itu ya, salamnya sehat. Oke. Fokus kamera, Pak. Fokus Ya, kamera. bagus. Oke. Aduh, ini Pak Mar ini yang membuat saya ini. Baik. Tepuk sehat. Salam sehat. Hari ini aku bahagia, Ya. tetap sehat, luar biasa. Yes. Salam olahraga jaya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan sebelum saya tutup, di sini saya punya gambar ya. Mungkin bisa dilihat. Gambar apa itu? Ya, ini ada 2 gambar. Nanti menuju ke gambar putih ya. Ini gambar, kebetulan gambar saya sendiri. Mungkin Pak Mar bisa menjelaskan, mungkin barangkali file itu mulai dari kegagalan-kegagalan yang dimiliki. Kemudian yang kedua ini juga kegagalan. Mungkin bisa Pak Mar? Ya, oke. Ya, mungkin selain curhatan saya, mungkin juga curhatan-curhatan Pak Mar juga sebenarnya. Oh iya, oke, baik ya, baik, terima kasih. Oh iya, baik, ini jadi begini ya, dari gambar ini kita tahu bahwa gambar yang paling tepi merupakan unsuccessful people. Ini terlihat seseorang membawa beban yang begitu banyak dan berat. Ini banyak sekali kegagalan-kegagalan yang mereka hadapi. Namun mereka tidak mampu melewati kegagalan ini. Ya, karena perlu perjuangan yang keras ya, jangan mudah putus asa, tetap fokus, semangat dan doa. Pasti akan bisa seperti gambar yang kedua ini. Ini dari kegagalan ini yang sebelahnya ini ya, successful, menjadi orang yang sukses, karena kegagalan itu bukan untuk dihindari, tapi kegagalan itu untuk dihadapi dan dilalui ya. Oh, ini kegagalan orang yang bisa ini. Bukan lagi Oh, gitu ya. Oh, maaf. Mana nih gitu. Bentar nih, bentar. Ini mana ya tadi ya? Ini saya caranya mana nih? Oh, ini ya? Iya. Aduh, ini terlewatkan, sayang sekali ini. Udah nggak apa-apa, Pak. Bisa share ini. Patut Pak Mar tadi. Ya, ini apa mengekspresikannya. Ya. Ini bisa terlihat nih Pak Mar sekarang. Ya. Oh, ya maaf ya tadi ya, ini agak kegagalan. Kemudian kegagalan ini yang menumpuk dan tinggi, mereka tidak mampu untuk melalui karena kurangnya usaha, motivasi, dan doa. Perlu optimisme untuk bisa melewati tantangan, untuk bisa melewati kegagalan, untuk menjadi orang yang sukses, sehingga bisa seperti gambar di sebelahnya, successful people. Dari kegagalan 1, kegagalan 2, dan beberapa kegagalan mereka tidak, akhirnya kegagalan bisa mereka raih dan akan mendapatkan kesuksesan seperti insya Allah. Mudah-mudahan ini di gambar yang terakhir ini ketika bermain catur akhirnya bisa meraih kesuksesan bersama, tentunya dukungan dan doa rekan-rekan semuanya, karena kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan tanpa dukungan orang lain. Ini yang perlu kita pahami. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Oke, dari saya terima kasih. Wiji Santoso. Istimewa. Istimewa Jaya.
Terima kasih kepada Bapak Wiji yang sudah luar biasa memberikan materinya. Dan kita yang belum tahu, jadi sedikit lebih tahu saya. Mungkin Pak ini sudah senior, jadi bisa terlalu paham mengenai bakat tersebut. Untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Mulyana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, semangat.